Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfitriani dengan NIM 16014200085. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen dan kepemimpinan pendidikan anak usia dini. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan manajemen pendidikan yang dikemukakan oleh Bush and Coleman 2012 yang mengemukakan tujuan manajemen pendidikan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran mahasiswa. Dan menurut Supriyadi 2018, manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian ada fungsi manajemen pendidikan. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan ada beberapa fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada actuating yang merupakan pelaksanaan, yang ketiga ada organizing yaitu pengorganisasian, dan keempat ada controlling yang merupakan pengawasan. Setelah mengetahui tujuan dan fungsi manajemen pendidikan, kemudian terdapat ruang lingkup manajemen kepemimpinan. Menurut Mustari 2015 menjelaskan ruang lingkup manajemen pendidikan ada 5. Yang pertama ada manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen keuangan. Berikutnya ada penjelasan tentang manajemen kurikulum. Dalam Purwadi 2003 memilih pengertian kurikulum menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kurikulum sebagai ide, kedua kurikulum formal berupa dokumen, ketiga kurikulum menurut persepsi pengajar, keempat kurikulum operasional, ketiga kurikulum experience, keenam ada kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat dilakukan untuk promosi penerimaan mahasiswa baru, maka masyarakat merupakan objek yang mutlak dibutuhkan. Selain itu juga bisa untuk yang pertama, untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat atas kebijakan yang ditempuh oleh sekolah. Kemudian yang kedua ada untuk menunjukkan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan real dari masyarakat. Kemudian ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian ada manajemen pemasaran. Langkah-langkah kegiatan dalam mengelola pemasaran sekolah yaitu yang pertama ada identifikasi pasar. Dalam tahapan ini perlu dilakukan suatu penelitian riset pasar untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut sekolah. Yang kedua ada segmentasi pasar dan positioning. Sekolah harus menentukan target pasar. Pasar dapat dipilih berdasarkan karakteristik demografi, geografi, psikografi, maupun pelaku. Yang terakhir ada diferensi produk. Sekolah dapat memberikan tekanan yang berbeda dari sekolah lainnya dalam bentuk yang menarik seperti logo dan slogan. Fasilitas internet juga dapat menjadi standar sekolah tersebut. Kemudian penjelasan yang terakhir mengenai manajemen pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi atau konten dan proses belajar. Materi tersebut meliputi yang pertama pengenalan diri, kedua pengenalan perasaan, ketiga pengenalan tentang orang lain, keempat pengenalan berbagai gerak, kelima mengembangkan komunikasi, dan terakhir ada keterampilan berpikir.
Sekian penjelasan materi manajemen dan kepemimpinan PAUD dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.